pagi semuanya. Pagi. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ajak setiap kita setelah ini mau kita gerak-gerakan agar kita sebentar, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai, sekarang kalau dirasa satu tempat duduk itu nanti takutnya kalau temannya boleh pindah ke depan atau boleh pindah ke belakang. Nah, satu bangku kira-kira bisa diisi 3 orang atau 4 orang aja ya Bapak. Boleh, sekarang saya persilakan. Kalau mau maju boleh, mau mundur juga boleh. Maju ini. Mas Fandi boleh dibantu ya, video. Nanti ya. Dia mau apa ini? Senam. Nanti saya juga mau peragakan sambil duduk ya Bapak Ibu ya. Senam. Oke. Enak loh. Bisa Mas? Oh, gini-gini ya Mas. Ada. PPT. Sebentar ya. Kita akan lihat dulu videonya, terus nanti kita akan praktekkan sama-sama ya. Boleh Mas? Sebentar. Symptoms of Parkinson's disease, specific exercise that are incredibly powerful. My name's Polly. Cuckoo's around somewhere. My parents is here today, and we are just really happy that you're just ready to go. Exercise is medicine. This class will be done seated. Oke. Cepat sini kita coba. Ini videonya panjang Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan duduk dulu ya. Duduk bersila begini, silakan. Nah, tarik nafas, keluarkan nafas gitu ya. Oke, bisa di-pause Mas nggak apa-apa. Ya. Yang pertama gitu ya. Jadi tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Nah, Bapak Ibu kalau temennya masih nyenggol boleh maju depan boleh. Jadi biar tangannya ini lebih enak, lebih leluasa. Ada ya, boleh maju. Oke, kita coba sama-sama ya, Bapak Ibu ya, sambil duduk aja ya Bapak. Tarik nafas, keluarkan nafas ya. Kita hitung 2 kali 8 ya, saya hitung ya. Kita mulai ya, 1, 2, 3, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Boleh lanjut Mas? Videonya. Open, close, open, close, open, close, open, close, open, close, open, close, one more. Kita coba ya sama-sama ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang diputar. Tadi yang depan yang kiri, sekarang yang depan yang kanan kiri. Sama. Tetap sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa lanjut Mas videonya. Open, close, open. Gerakannya adalah kita tangannya berkembang ke depan. Pull back. Up. Pull back. Bisa? Kalau bisa kita coba ya 2 kali 8 kayak tadi ya. Tangannya berpegang dulu. Kita coba ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
Yang pertama kanan, terus tangan turun, kakinya turun, tangan ke atas, kakinya kiri, tangannya turun, kakinya turun. Itu seterusnya sampai 8 kali. Bisa? Kita coba dulu yang pertama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita udah olahraga, kita berarti udah segar ya. Kita akan memulai kebaktian ini. Mari kita saat teduh. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat datang bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati persekutuan ini dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Sangat mengasihi kita. Mari kita menyanyikan lagu Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Lemes. Kita mengasihi Tuhan harus dengan muka yang gembira ya. Kita tepuk tangan, kita nyanyi Ku Kasih Kau. Tuhan
Ketemu saya lagi ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa ya. Kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan satu kali lagi untuk kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah di mana kami bisa bersama-sama bertemu dan bahkan kami bisa menyapa satu dengan yang lain. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan memimpin, kiranya Tuhan juga menyertai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi lagi semuanya. Pagi. Tadi yang belum salaman sama teman sebelahnya silakan salaman dulu. Nah, tadi yang sosok-sosokan silakan ngobrol dulu boleh sebelum saya meninggalkan. Kalau sudah, kita akan bersama-sama membaca dari Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Hari ini kita masih tetap membahas satu tema yang sama dengan minggu yang lalu. Kita akan membaca gantian ya. Saya ayat pertama, Bapak Ibu semua ayat kedua, ayat ketiga, begitu seterusnya. Dengan judul perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, yang mengambil selai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan lalu menyekanya dengan kain yang terdekat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus padanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang hendak menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan tidak ada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih,
tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Orang yang makan rotiku mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, yang menerima aku, dan siapa yang menerima aku, yang menerima Dia yang mengutus aku. Berbahagia setiap kita yang telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai firman Tuhan, saya ada kuis kecil-kecilan, mungkin bisa di teks. Jadi nanti yang boleh menjawab adalah bagian baris yang saya tunjuk ke Bapak Ibu yang misal untuk hari ini, di teks di PowerPoint yang atas yang ada gambar-gambarnya itu. Oke. Nah, nanti yang boleh jawab adalah kalau baris yang saya tunjuk, misalnya yang pertama, giliran pertama nanti hanya baris ini aja yang boleh jawab. Nanti giliran kedua baris ini, giliran ketiga baris ini, gitu ya, biasa. Oke. Jadi yang pertama adalah seperti ini. Ini gambar apa? Gambar orang ya, gambar orang. Terus nanti ada gambar begini, ada gambar singa-singa. Kita akan tebak tokohnya siapa. Kalau ada gambar singa itu biasanya siapa, Bapak Ibu? Daniel. Saya ya. Ya. Paham ya maksudnya ya. Oke, jadi nanti kita akan tebak tokoh dari gambar-gambar. Dekat-dekat sini, Pak. Sekarang saya coba duduk di baris ini. Nah, oke. Bisa di next. Oke, di next dulu ya. Pokoknya dari situ soalnya. Nah, untuk baris ini ya, baris ini dulu. Kira-kira kalau ada gambar hujan, ada gambar ombak laut, ada gambar kapal, ada gambar bumi, ada gambar burung, kira-kira siapa? Ibu ini ya. Nah, saya tak kesana, Bu. Siapa aja? Nah, lihat jawabannya. Oke, betul ya, itu ya. Oke. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Bisa di teks. Next. Nah, sekarang kelompok yang ini Dari sini aja. dari sini aja. Gambar apa ini? Orang jalan. Ada kapal lagi. Ada Ikan besar. ikan ya. Gambar tangan ada gambar ini. Turunkan dulu, saya akan hitung turunkan dulu ya. 1, 2, 3. Pak Matius dulu ya. Siapa Pak Matius? Yunus Abi Yunus. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Oke. Nggak apa-apa, tenang aja nanti. Terima kasih. Ada Kesempatan selanjutnya bagian sini ya. Nanti boleh angkat tangan setelah tak hitung 1, 2, 3. Oke ya. Ada gambar orang, gambar api, gambar pohon, gambar sepatu. Wah, ini siapa ini? Oke, 1, 2, 3. Lagi Musa. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Oh. Betul. Gak apa-apa, masih ada lagunya. Ya, selanjutnya yang sebelah sini. Bisa di next. Oke. Ini sekarang permainan berikutnya. Ini gampang. Benar apa salah? Baca. Yesus, benarkah Yesus lahir di kota Nazaret? Benar. Turun dulu. Oke. Benar apa salah? 1, 2, 3. Lihat pertama tadi. Salah apa benar? Salah. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Pertanyaannya, Abraham memiliki anak saat berusia 100 tahun. Betul apa salah? Contohnya ya. 1, 2, 3. Siapa namanya? Bunini. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Jadi kita anulir aja ya, apa ya?
Kita lihat ya, info ya. Oke. Masih ada lagi. Coba kita lihat masih ada lagi pada. Sekarang permainannya ini dari kita ya. Sekarang mau ke sini. Permainannya seperti ini. Baik. Kita lihat ini ya. Ada gambar apa? Musa. Musa kalau N-nya dicoret jadi Musa. Musa. Nah itu caranya kayak gitu. Jadi nanti ada gambar. Nah ini tokoh Alkitab. Kira-kira siapa tokoh Alkitab tersebut dalam ayat ini caranya? Jadi Musa N-nya dicoret jadi Musa. Gitu ya. Paham? Ngerti? Oke, kita coba ya. Nah, siapakah nama tokoh ini? Nah itu siapa ya? Oke, silakan. Namanya siapa? Jadi siapa nama tokoh ini? Oke, kita lihat betul atau salah? Pintar. Oh, Esther. Enaknya bagus. Bisa? Bisa di next. Nah ini kalau S-nya dihapus jadi S-nya nggak dipakai, terus PA-nya dihapus berarti PA-nya nggak dipakai, ada gambar baru. Nah S siapakah nama tokoh ini? Bentar, turun dulu. 1, 2, 3. Siapa nama tokoh ini? Bu siapa namanya? Iya. Siapa? Kita lihat apakah betul. Dipotong nama-nama itu kan haus, dipotong S-nya. Selanjutnya kelompok sana ya. Tepat gambarnya kan apa? Kalau dicoret diganti berarti N-nya itu diganti D. Ibu-ibu, bapak-bapak. Bisa? Siapakah nama tokoh ini? Enggak. Oh, Pak Hani udah bikin kan jawab dulu kan ini siapa? Obed. Coba kita lihat. Oh betul. Pinter ya. Masih ada nggak ya soalnya? Coba di next. Oh, oke. Ini sekarang ayat hafalan kita selama 1 tahun ini ya. Masih ada yang ingat ayat berapa ini? Ayo. Saya kasih kesempatan sebelah sini ya. Seorang hamba tidak kepada dua Tuhan. Aktif. Ya, bukan. Ya. Patut. Oke, ada jawaban lagi? Mengabdi kepada. Jadi titik-titiknya apa? Mengabdi. Tidak dapat mengabdi kepada. Kita lihat ya, aja 1, 2, 3. Dapat mengabdi. Betul ya. Ayo. Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Selanjutnya sebelah sini masih ada beberapa satu. Untuk orang yang akan melihat Oh itu masih ke atas. 4. Orang yang akan melihat awan-awan. Kelompok yang sebelah sini ada dia. Pada waktu itu orang akan datang dalam awan-awan kuasa yang besar kemuliaan. Kelompok sini ada yang ingat ayat hafalannya? Orang akan melihat Tuhan Yesus. Oke. Ada lagi? Kalau ada coba. Silakan. Apa yang jawabannya? Titik-titik 3 ini. Orang akan melihat Tuhan Yesus datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan Jadi kemuliaan. 3 titik-titik itu jawabannya adalah Orang akan melihat Akan melihat Tuhan Yesus. Yesus. akan melihat Tuhan Yesus ya. Ya. Oke. Ada lagi mungkin jawaban yang lain?
Dibantu ingat-ingat ya, akan melihat Tuhan Yesus ya. Ada lagi? Menampakkan diri di awan-awan. Pada waktu itu orang akan titik. Menampakkan Tuhan Yesus datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Dia akan menampakkan dalam dunia. Ada lagi yang mau coba? Bagian sini. Kalau ada kita lihat semuanya. 1, 2, 3. Melihat anak manusia. Ini nggak ada apa ya? Oke, kita langsung ke sini. Masih ada soalnya? Oke. Nah, titik adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jalan maut. Silakan dipikirkan dulu, masih ingat apa ada kayak hafalan berapa bulan yang lalu ini, Bapak Ibu. Ada yang ingat? Di sini. Waktu sudah lama, sudah lupa saya. Titik. Ada? Mau jawab boleh silakan. Dari sini tidak ada? Ada yang mau jawab? Hikmat orang benar. Kita kunci jawabannya. Tunggu dulu. Kalau ada yang mau jawab saya lempar ke sini ya. Gak apa-apa, Bapak Ibu. Oke, di sebelah sini ada yang mau bisa jawab? Titik adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jalan maut. Ya, ayo, mau jawab? Iya. Adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jalan maut. Dan kita lihat ya sekarang akhir tetap ini. Beda. Jadi dua orang tadi ya. Kita lihat 1, 2, 3. Nggak ada yang benar ya. Nggak ada yang benar ya tadi ya. Oke. Ada lagi? Nikon? Oke. Jadi Tuhan itu dan berlimpah kelompok sini nanti ya. Tuhan itu adalah kasih. Bisa jawab. Tuhan itu Pak, Tuhan itu adalah supaya kita Tuhan itu bla 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 dan berlimpah dan itu sampai 5 ya 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kelompok ini ada yang bisa jawab ada? boleh. Oh sudah ada ya. Ini loh, dekat sini ya. Tuhan itu penuh kasih dan berlimpah kasih setianya yang mengampuni pelanggarannya. Dan pelanggaran. Jadi sudah jawab ya? Oh belum, coba. Gak apa-apa ya. Tuhan itu maha kuasa dan berlimpah atas manusia. Dia mengampuni pelanggaran dan pelanggaran hukum. Ingat-ingat ya, berlimpah apa tadi? Berlimpah atas manusia yang mengampuni pelanggaran dan pelanggaran hukum. Berlimpah atas manusia yang Berlimpah Gak bisa, masih di sini. Ayo, ini Yen. Ini. Sudah. Belum dapat. Coba. Tuhan Sudah ya? Belum dapat kok. belum. Siapa ngomong sudah? Oh, saya sudah dapat belum kok. Kan orang-orang di bawah. Kita kunci ya jawabannya ya. Mana yang betul? 1, 2, 3 boleh dipakai. Tuhan itu. Yang betul yang mana? Masih ada? Tidak ada ya?
Nah, apa kaitannya dengan tema kita hari ini? Berani berbeda dengan dunia. Kalau saya tanya satu pertanyaan, ini nanti boleh didiskusikan dulu sama satu barisnya itu ya. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekarang, boleh dikatakan apa yang membedakan Bapak atau Ibu sebagai orang gereja dan orang yang tidak pergi ke gereja? Apa yang bedanya? Enggak ada pada dia ya. Silakan diskusikan. Nanti saya coba tanya satu-satu. Apa bedanya? Apa itu bedanya? punya pengharapan. Apa sih bedanya kita Punya pengharapan untuk diselamatkan. Penuh kasih. Oh, coba saya mau dengar sebelah sini apa jawabannya. Apa sih bedanya? Dan dapat hadiah. Ya. Punya pengharapan untuk masa di hidup kekal, untuk punya pengharapan untuk hidup kekal. Apa maksudnya dari sebenarnya Bapak? Saling mengampuni. Kalau dari sini apa sih bedanya orang Kristen atau orang yang pergi ke gereja sama orang yang tidak ke gereja? Saling mengasihi. Ada lagi yang menjawab? Biar orang Apa bedanya orang Kristen? punya pengharapan itu. Apa sih bedanya orang Kristen sama orang yang pergi ke gereja sama yang tidak ke gereja? Nomor 3. Apa dari situ aja dapat? Bapak Ibu, kalau tema kita hari ini adalah berani berbeda dengan dunia. Seringkali kalau kita pikirkan, kita menjawab ya, apa sih bedanya orang yang pergi ke gereja dengan orang yang tidak pergi ke gereja? Kalau kita bilang, kalau orang pergi ke gereja bisa mengampuni, orang di luar sana juga sama, bisa mengampuni juga. Betul. Kalau ke gereja bisa berdoa, orang yang di luar juga bisa berdoa, bisa. Terus kenapa? Kalau orang ke gereja bisa memaafkan, orang di luar gereja itu sama, bisa memaafkan. Tetapi hari ini kita bisa belajar. Kalau kita sebagai orang Kristen, apa sih bedanya dengan orang di luar gereja atau orang yang tidak pergi ke gereja? Yaitu tadi kayak jawabannya Anda. Kita ada satu yang membedakan, yaitu bagaimana Tuhan Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang membedakan kita dengan mereka. Kita berani tampil beda dengan orang-orang di luar. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yohanes 13 yang kita baca tadi, masih ingat ceritanya tentang apa? Lupa. Ceritanya tentang apa? Membasuh kaki. Di sini mungkin kita harus pernah dengar ya, ataupun sudah hafal ngelentek dari sekolah minggu, dari remaja pemuda Yohanes, Tuhan Yesus membasuh kaki itu kayak itu tidak ada yang beda. Tetapi kalau hari ini kita belajar, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya itu Bapak Ibu, kita mau belajar satu konsep yang berbeda dengan dunia ini, Melayani. yaitu yang pertama Tuhan Yesus itu mau dilayani, Melayani. daripada dilayani. Ini konsep yang pertama. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Mau melayani daripada dilayani. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, di dalam bacaan kita baca tadi, Tuhan Yesus itu kan ceritanya guru dan murid, betul ya? Kalau Tuhan Yesus sebagai guru itu kan pasti mau dihormati. Tuhan Yesus sebagai guru itu mau disanjung. Tetapi enggak ternyata berbeda dengan orang-orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat. Kalau mereka ahli Taurat, orang Farisi, wah mereka penampilan. mau dihormati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berbeda dengan mereka. Dia mau melayani daripada dilayani. Nah ini dilihatkan, dipertunjukkan Bapak Ibu bagaimana Tuhan Yesus mau melayani, yaitu ketika dia membasuh kaki para muridnya. Terus kalau saya tanya, kenapa
kok Tuhan Yesus membasuh kaki, kok nggak membasuh tangan? Kalau membasuh tangan cuci tangan lah. Kalau membasuh muka berarti cuci muka. Kenapa harus kaki? Merendahkan. Dalam masa waktu itu Bapak Ibu, pada zaman dulu kaki itu anggap bagian yang paling kotor bagi manusia. Kaki itu adalah bagian yang kalau jalan itu cepat kena debu. Nah, ketika pada waktu itu orang kalau masuk ke dalam satu rumah, kaki ini bukan untuk mencuci kaki itu bukan dilakukan oleh orang biasa. Jadi dilakukan oleh para pembantu itu loh Bapak Ibu. Jadi masuk itu dicuci kakinya sama para pembantu. Nah ini kan satu hal yang tidak biasa. Akhirnya dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai bentuk Dia mau melayani daripada dilayani. Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya kepada Bapak Ibu, melayani murid-muridnya daripada Dia mau dilayani. Nah ini merupakan satu konsep yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia bilang kita kalau sudah jadi lansia, wah susah loh kalau mau melayani, maunya dilayani ya. Mau gerak dikit susah loh, apalagi mau sampai masuk kaki sampai duduk-duduk itu kan masih susah ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini adalah bagian yang penting untuk kita. Melayani itu bukan cuma kita ada di depan seperti ini, ataupun mau pimpin pujian ataupun itu paduan suara. Tidak Bapak Ibu. Ketika kita mau melayani daripada dilayani, yang pertama aplikasinya yang praktis bagi kehidupan kita. Kita mau memberi salam terlebih dahulu kepada sesama. Nah ini kita mau melayani daripada dilayani. Kalau masuk gereja kita dulu beri salam, nah itu berarti kita mau melayani Bapak Ibu daripada dilayani. Betul ya, itu juga bagian pelayanan kita. Kalau kita terus nggak apa-apa loh, nggak usah sombong-sombongan, kan duduk tentang membantu Tuhan. Nah itu kita nggak mau melayani Bapak Ibu, kita maunya dilayani. Kalau bagian selanjutnya yang dapat kita lakukan apa? Yaitu ketika kita melihat ada orang yang kesulitan, misalnya ketika datang ke sini di depan, terus dia kesusahan naik tangga, kita mau inisiatif Bapak Ibu, kita mau membantu, ayo sama-sama. Nah ini kita mau melayani daripada kita mau dilayani. Ini konsep yang berbeda dengan dunia. Kita berani tampil beda itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya di rumah kita mau melayani daripada dilayani itu bagaimana bisa? Ketika kita di rumah kita bisa melakukan hal-hal kecil yang kita lakukan, berarti kita juga bisa melayani sesama. Misalnya ketika kita di rumah, oh halamannya lebih kotor, kita sapu. Lalu kita mau melayani daripada dilayani. Ketika anak-anak atau cucu-cucu datang, kita kasih makan atau enggak kita sediakan makanan satu piring lain, kita mau melayani daripada dilayani. Ini itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita Bapak Ibu. Kalau misalnya di gereja di tempat ini mau melayani kok kayaknya susah, sulit, suara saya sudah tidak bagus kayak dulu, sudah tidak kuat kalau disuruh pelayanan ke depan. Kita sama di sini Bapak Ibu, ketika kita ada yang punya kesusahan atau punya masalah, kita mau mendengarkan aja, itu sudah bagian kita untuk melayani. Nah ini beberapa contoh yang dapat kita lakukan ketika kita mau berani tampil beda dengan orang lain. Kita mau melayani daripada dilayani Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan apa dari bagian ini? Yaitu mau mengasihi tanpa syarat. Kita baca 1, 2, 3. Mau mengasihi tanpa syarat. Bapak Ibu kalau kita lihat ya di dalam bacaan yang kita baca, kita bayangkan ya waktu itu malam hari tenang-tenang, terus Tuhan Yesus melayani seperti itu. Sebenarnya Tuhan Yesus tahu nggak bagaimana murid-muridnya? Tahu. Di situ ada Thomas, ada Petrus yang keras kepala, ada Yohanes yang fokus itu yang punya ambisinya bergebu-gebu, ada Thomas yang punya keraguan, dan bahkan Tuhan Yesus pun juga tahu kalau di situ ada Yudas yang nantinya akan mengkhianatinya. Tetapi ada satu ayat yang menarik. Kalau
Dia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Berarti artinya apa? Kasihnya Tuhan Yesus ini tanpa syarat, dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap, Bapak Ibu. Dia tidak lihat Petrus yang orangnya kayak gitu, terus Yohanes, Thomas, ataupun Yudas. Tuhan Yesus tidak melihat itu, Bapak Ibu. Dia mengasihi tanpa berkesudahan, dan dia melakukannya itu dengan membasuh kaki. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki, itu merupakan bukti bagaimana dia mengasihi, tak pilih-pilih, Bapak Ibu. Kemudian ketika dia membasuh kaki juga mengingatkan kita bahwa peristiwa ini merupakan awal dari mana nantinya Tuhan Yesus melakukan hal yang sama ketika di kayu salib. Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Kan kalau orang membasuh kaki kan pasti merendahkan diri gini ya Bapak Ibu ya. Nanti Tuhan pun juga merendahkan dirinya di mana? Di atas kayu salib. Kalau dulu dia membasuh kaki para murid-muridnya untuk membersihkan kotoran dari kaki, di atas kayu salib itu Tuhan juga membersihkan kotoran kita. Nah ini merupakan gambaran bagaimana kasih Tuhan itu mengasihi tanpa syarat. Ini adalah gambaran yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus tunjukkan Bapak Ibu, yang nantinya akan dinyatakan dengan sempurna di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu, kasih Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Hari ini saya bawa lap ya Bapak Ibu. Nah, kalau lap ini kan biasanya buat lap apa? Lap debu, lap meja, lap mobil ya, lap apa lagi? Lap lemari, lap macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kalau kain lap ini aja kita gunakan macam-macam, dan itu dilakukan. Lap ini kan tak mungkin protes, aku tidak mau ngelap ini, jangan mau ngelap kursi, kan tak pernah protes ya Bapak Ibu. Dan kasihnya Tuhan itu lebih daripada dia mau mengelap kakinya para murid, dia mau mengelap bagaimana kaki dia kotor kena debu, dilap, dibasuh, dan itu nantinya dia lakukan dengan sempurna di atas kayu salib itu. Nah ini gambarannya ya, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Hari ini ketika kita belajar mau berbeda dengan dunia ini, kita mau belajar mempunyai kasih yang tanpa syarat. Yang pertama, ketika ada teman atau saudara atau kita yang di sini sakit, kita berani untuk memberikan kasih kita. Kita mau peduli tanpa pilih-pilih, Bapak Ibu. Kamu kok sakit kok? Atau mungkin minggu lalu kok gak datang, kenapa? Nah itu membuktikan kasih kita yang tanpa syarat. Atau yang kedua, ketika kita mengatakan bahwa kita memiliki kasih yang tanpa syarat, kita berani untuk meminta maaf terlebih dulu. Misalnya kalau kita salah paham, kalau kita kasih yang bersyarat kan terus usah maaf-maafan ya. Kalau kita kasihnya nggak bersyarat, kita mau untuk memaafkan orang yang bersalah itu terlebih dulu. Yang ketiga, kalau kita kasihnya kita itu nggak bersyarat, ketika kita datang ke sini, kita duduk itu nggak pilih-pilih. Oh, nggak belum sama itu, aku nggak belum sama ini. Tadi siapa yang begitu? Enggak ya. Saya harapkan kita semua di sini. Tidak seperti itu. Yang keempat, ketika kita mengasihi tanpa syarat, kita mau untuk mengampuni orang yang paling becek loh, orang yang paling mantel loh. Nah, kita mau mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki, sebenarnya itu adalah gambaran bagaimana Tuhan Yesus membasuh hati kita yang berdosa. Bisa di next slide terakhir. Kita baca ya. Di ruang makan itu ia membasuh kaki yang kotor. Di kayu salib yang membasuh hati kita yang jauh lebih kotor. Di ruang makan yang merendahkan diri sebagai seorang hamba. Di salib yang merendahkan diri sampai mati sebagai penebus. Di ruang makan itu yang mencuci debu dari kaki para murid. Di salib yang mencuci dosa kita dengan caranya sendiri. Nah inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menunjukkan yang pertama tadi apa? Wajib
Melayani. Yang pertama tadi apa? Melayani. Melayani daripada Dilayani. Yang kedua Kasih tanpa syarat. tadi ada lagunya ya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saya mau ajak kita berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu itu sebagai komitmen kita lah. Karena nggak ada musiknya, jadi saya ajak kita buat senam dikit ya. Tadi kita ciptakan musiknya dari bagian tubuh kita. Jadi ku kasih 1, 2, tok, tok, 1, 2, tok. Bisa? Boleh diikuti. 1, 2. Sekarang sambil nyanyi ya. Jadi misalnya gini, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita coba. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Oke, silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa belajar firman Tuhan. Kami mau melayani daripada dilayani. Kami mau mengasihi tanpa syarat seperti yang Tuhan telah lakukan dan Tuhan telah ajarkan kepada setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong supaya Roh Kudus memimpin kami untuk kami bisa senantiasa melakukan firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya kita lagi. Terima kasih Pastor Daniel yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita menghafal ayat hafalan untuk bulan ini ya. Terambil dari Kisah Para Rasul ayat 4 pasal 4 ayat 12. Mari kita bersama-sama baca 2 kali ya. Kita baca dulu Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, kita tidak ada, dikatakan tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita dengan kita memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan. Kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih
memberkati kami dengan begitu berlimpah. Tuhan, pada hari ini kami diberikan sedikit dari berkat yang Kau berikan pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, supaya dapat untuk dikelola bagi pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya pengumuman. Pengumumannya cuma satu, Bapak Ibu. Bulan depan itu kita merayakan apa? Natal. Imlek. Natal ya. Bulan depan kita merayakan Natal. Nanti persekutuan kita digabung perayaan Natal ya. Tanggal 17 Desember jam 5 bersama dengan Komisi Wanita. Jam 5 sore. Ya, jam 5 sore bersama dengan Komisi Wanita di Grek ya, bukan di sini ya. Ya, 5 sore silakan bisa persiapkan diri untuk menyambut Natal ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu aja. Nanti keluar bisa dari sini, boleh dari sini ya. Dari situ, oke. Keluar dari situ nanti kita lanjutkan persekutuan kita di samping. Saya akan kita berdiri, kita akan tutup persekutuan kita pada hari ini. Kita berdoa ya. Mari kita kembali bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberkati waktu persekutuan ini. Meskipun singkat, meskipun sederhana, tetapi kiranya setiap kami mendapat berkat daripada Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kami bersyukur Tuhan buat kebersamaan kami bersyukur buat keakraban kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa kiranya firman-Mu dapat kami lakukan, dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau untuk melayani, kami mau untuk tetap setia kepada Tuhan, menjalankan setiap bagian firman Tuhan, dan kami mau untuk mengasihi sesama kami tanpa syarat, tanpa membeda-bedakannya Tuhan, karena kami adalah orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan yang hari ini datang dengan sakit penyakit, kami berdoa kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan kami, Tuhan menyembuhkan bagian-bagian tubuh yang sakit dari kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati setiap obat-obatan atau makanan dan minuman yang kami makan dan kami minum supaya bisa menjadi kekuatan bagi kami. Kami juga mengingat Tuhan untuk mereka yang saat ini terbaring lemah ataupun terbaring sakit. Kami juga mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, menyertai mereka. Bagi mereka yang saat ini belum bisa hadir karena halangan tertentu, kami berdoa kiranya nanti di bulan depan di momen Natal kami bisa bersama-sama bersukacita menyambut kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami meminta berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang tidak pernah berubah, anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap kami manusia yang berdosa, serta pimpinan penyertaan dari Roh Kudus selalu menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus memberkati. Selamat pagi. Pelan-pelan naik. Pelan-pelan, terima kasih. Tuhan memberkati. Jadi artis YouTube saya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ya.
Ayo Ci, saya belum. Ayo Ci. Boleh